Saya pribadi sebelum memulai semuanya, pertama saya mengajak kepada kita semua untuk kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau bukan karena campur tangan daripada Tuhan, mungkin kita tidak bisa ketemu di tempat ini. Ya. Semua agama mengajarkan begitu, tidak ada perbedaan. Kemudian kami pun sebelum memulai juga mengucapkan terima kasih banyak. Kami sudah dijemput, kami sudah diperkenalkan sekolahnya. Kalau ibu katakan beginilah sekolah kami, masih ada yang lebih ekstrim. Kami harus menjadi ninja hattori pada saat itu. Ya, mendaki gunung lewati lembah. Iya, jadi tadi ini tidak ekstrim bagi kami. Nah, terkadang kami harus melewati batu cadas, Pak. Ya, kemudian jalurnya cuma ban saja. Di sebelah kanan sudah gunung, sebelah kiri jurang. Jadi salah sedikit, nggak tahu mau kemana. Apakah naik gunung atau sekali turun. Ya. Menyeberang sungai sudah. Ya, jadi kami bersyukur dapat sekolah yang tidak terlalu ekstrim, Bu, bagi kami. Karena ada sebagian teman itu yang hari ini juga bertugas lebih ekstrim daripada kami. Ini sebenarnya hanya memotret saja, ya. Jadi kita akan melihat. Misalnya sudah bertanya atau menjawab kemudian ada yang salah, ya kita kasih, oh ya tidak apa-apa begini ya, kita kasih kebenaran saja. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang luar biasa, rekan asesor yang saya hormati. Untuk kegiatan kali ini adalah temu akhir atau kegiatan penutup daripada kegiatan proses visitasi akreditasi. Sehingga dalam kegiatan ini kami harus menyampaikan apa yang menjadi temuan kami. Satu kesyukuran bahwa sebenarnya saya tidak pernah tanamkan dalam diri saya bahwa ketika kita masuk dalam kategori pelosok ataupun kampung, serta merta kita juga jadi anak kampung. Saya juga anak kampung, Pak, tapi saya tidak pernah anggap diri saya ini kampungan. Iya, jadi kita selalu berupaya bagaimana caranya selalu mengembangkan diri, terus bagaimana caranya kita bergerak di dunia pendidikan, bagaimana generasi kita ini bisa betul-betul menjadi target point daripada generasi Indonesia emas di tahun 2045 ini depan. Jadi saya selalu bersyukur bahwa kita dipertemukan di tempat yang luar biasa, tempat yang dimana kita membentuk karakter, adab, menambahkan pengetahuan kepada anak didik kita. Dan satu kesyukuran yang saya dapatkan di sini, Pak Bu, kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa anak kami tidak sopan, saya katakan sekolah ini dari sisi adab dan kesopanan saya dapatkan itu. Kalau masalah anak-anak kayak tadi di depan kelas kumpul itu biasa bagi saya, tapi minimal anak-anak berbicara dengan gurunya, kemudian mau diatur, karena tidak semua sekolah seperti itu, Bapak Ibu. Ada sekolah yang betul-betul susah, teriak ke gurunya, bawa cambuk ke gurunya baru mau baris. Tapi saya lihat di sini tadi waktu mau berfoto cepat sekali. Kemudian masuk di kelas semuanya rapi. Kemudian anak-anaknya juga ketika mau melakukan apapun tabe, angkat tangan. Ya, saya apresiasi sekali. Tolong dipertahankan. Tidak ada artinya kita berilmu kalau tidak beradab. Ya, itu yang saya selalu tanamkan sama diri saya, bahwasanya adab itu number one. Ya, kemudian menyusullah ilmu. Kemudian mau tidak mau saya sampaikan ini Bapak Ibu, karena ini menjadi temuan saya, tapi tidak terlalu banyak, sedikit saja. Yang pertama dari observasi saya di kelas, kemudian kelas yang saya dampingi tadi itu kelasnya Pak Aci, kelas 4, luar biasa. Ya, metode pengajarannya itu betul-betul bagaimana caranya menghidupkan kelas. Tolong dipertahankan itu, Pak. Tinggal kita perlu menambahkan untuk pembagian kelompoknya kita secara heterogen. Iya, itu yang tadi saya jelaskan, heterogennya. Kemudian yang takut Pak menggunakan alat peraga. Tadi izin dulu Pak, boleh saya pakai bola? Kurikulum Merdeka itu Pak. Mungkin kita kadang lihat itu video-video pendek itu bagaimana perbedaan guru ketika K13, ya kan? KBK K13 sampai dengan kurikulum Merdeka, bagaimana repotnya guru masih di kelas Pak, sampai bawa kipas angin di kelas. Ya, ada juga. Kalau saya, karena kebetulan saya mengajar juga di sekolah, saya di SMK Kedokteran Guru Bahasa Inggris, jadi macam-macam yang saya bawa masuk itu. Kadang batu-batu, kadang bunga. Jadi saya cukup minta sama siswa, coba ini batu,
kau ceritakan sama saya. Batu di saya bawa. Itu bisa menjadikan sumber dan sarana belajar bagi siswa. Jadi kalau misalnya kata tumbuh-tumbuhan, saya dengar kelas 6 keluar observasi, itu luar biasa sekali. Itu yang jarang, kemudian kemungkinan saja di kota besar tidak melakukan hal seperti itu, tapi kita lakukan di sini. Itu yang saya apresiasikan. Jadi kalau perlu itu Bu, pepaya kita bawa masuk dalam, kelapa kita bawa masuk, bambu kita bawa masuk Bu. Bambu yang jangan yang berpanjang sekali Bu. Kenapa saya arahkan ke sini? Karena saya maunya ini pembelajaran mengarah kepada siswa, atau sering kita kenal dengan istilah student center. Jadi pembelajarannya betul-betul berpusat kepada siswa. Bagaimana kita memberikan stimulus di awal, memberikan apakah dalam bentuk video, gambar, ataupun kita bercerita sederhana, berdongeng. Kalau misalnya kita mungkin ke agama, kita paling sering itu bercerita. Karena kita kan mungkin pernah ada riwayat yang dilakukan oleh Tuhan ataupun Nabi. Kita bercerita yang begitu, tidak mungkin kita nabinya bawa ke kelas, kan Bu? Jadi cerita sederhana itu kan yang kemudian bisa dijadikan pengetahuan awal bagi siswa, sehingga oh iya kah, begitu kah memang dulu, iya kah sampai seperti itunya. Nah, itu yang memancing anak-anak untuk mencari rasa ingin tahunya. Itu anak-anak sebenarnya besar sekali. Tadi di kelas 4 tidak ada berhenti angkat tangan itu, yang 2 orang 3 orang sama perempuan. Ya, saya bilang wah saya apresiasi ini, jarang loh begini. Ya, kelas 4 sudah aktif sekali. Kalau di kelas 6 tadi saya dengar sampai keluar Pak Samsudin dulu. Iya. Kemudian yang saya minta kita lakukan refleksi di akhir pembelajaran Pak. Jadi setelah proses tanya jawab, bagaimana anak-anak kita mengertikan materi yang tadi Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan. Kalau misalnya memang sudah mengerti, mungkin bisa ya ada anak-anak yang bisa membuat kesimpulan. Nah, apa tadi yang kita pelajari? Atau tolong ceritakan kembali apa yang tadi kita pelajari. Tujuannya apa? Refleksi, anak-anak menggali kembali apa yang mereka ketahui. Iya. Jadi mereka tertanam di pikirannya bahwa oh iya ini bekerja tadi dan betul-betul bermanfaat. Kemudian contoh yang tadi saya apresiasi juga karena contoh yang diberikan bagi kelas 6, karena selalu didengar dia kelas 6 daripada kelas 3 tadi Bu. Ya. Itu kan terkait dengan kondisi lingkungan sekitar kita, bambu. Ini kan dekat dengan kita bambu. Jadi memang kita ambil saja itu beberapa sumber ataupun alat-alat peraga ataupun sarana dan prasarana yang dekat dengan lingkungannya anak-anak. Kalau saya di bahasa Inggris itu Bu, saya tidak ambil itu contoh teks Monas, karena jauh sekali Monas dengan Mamuju. Ibu kembali ucapkan selamat siang, dan mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan pertolongannya, sehingga sejak tadi pagi hingga siang hari ini kegiatan kita visitasi akreditasi oleh tim Badan Akreditasi Nasional boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini akan membawa manfaat yang baik buat kita semua sebagai tenaga pendidik, juga bagi bapak asesor, terlebih demi anak-anak kita di sekolah ini, bahkan secara umum ya Kabupaten Mamasa bahkan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari kedua bapak asesor yang luar biasa. Awalnya kami sangat tegang sejak adanya jadwal, kami sangat tegang, tapi ternyata dalam pelaksanaan yang sangat ini santai dan penuh kekeluargaan. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan oleh bapak hari ini. Kiranya apa yang dilakukan oleh bapak hari ini sesuai dengan keyakinan kita bersama sebagai umat beragama, akan mendapatkan berkat dari Tuhan, dan pengorbanan yang tercurah baik waktu, tenaga, pikiran, dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami memohon maaf atas segala kekurangan kami, baik kami selaku tenaga guru dan tenaga pendidikan, juga dari siswa-siswa kami. Tentu banyak hal yang kurang dalam penyambutan kami hari ini, dan dengan kesempatan ini kami mohon maafkan. Dan selanjutnya sebelum kita berpisah-pisah, yang dimohon kesediaan Ibu Irmayani